Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada bikin lagi power plenum untuk Greyhound T-Rex ya. Nah, ini untuk penampakannya seperti ini, teman-teman. Ini sudah PNP untuk si regulatornya ya. Dan untuk si tutup pengganti regulatornya ini pun sudah kita berikan untuk sebagai pengganti eh, tutup palap ya. Sebentar saya ambilkan dulu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Nah, jadi ini di sini ada palap ya, ada palap si Greyhound T-Rex. Ini yang ori ya bawaan. Kebetulan ini kita ada masuk 2 unit Greyhound T-Rex. Nah, ini pipanya ya. Nah, ini ada 2 baru masuk ke kita. Untuk keduanya minta di-upgrade, yang satu di-upgrade-kan menjadi Volvo P35 ya, mirip-mirip P35. Aduh, mohon maaf. Nah, yang satu ini minta di full upgrade-kan. Yang pertama ganti laras, yang kedua diminta di bore up untuk di bagian-bagian palapnya. Nah, ini untuk pembore upan si palapnya. Ini kebetulan belum saya upgrade semua ya, karena waktunya sangat-sangat terbatas sekali. Nah, jadi untuk yang belum memahami tentang si pemasangan power plenum Greyhound T-Rex ini, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sedikit saya kasih contoh untuk cara pemasangannya. Nah, ini adalah palep ya. Ini adalah palep si Greyhound T-Rex ya, yang dimana pada awalnya itu terpasangnya seperti ini ya, terpasang seperti ini. Nah, untuk cara menggantinya bagi teman-teman yang baru mempunyai atau baru misalkan mengenal si unit-unit Greyhound T-Rex ini ataupun Greyhound P35 dan sebagainya yang sistem tabung, otomatis dia di bagian dalamnya kurang lebih akan mendapatkan mekanisme seperti ini ya. Nah, bagaimana sih untuk menambah power ataupun menambah speed di si Greyhound ini? Nah, langkah-langkah yang pertama itu kita harus otomatis mempunyai ruangan yang besar. Dengan caranya itu menambahkan power plenum seperti ini. Nah, untuk pemasangannya itu si power plenum itu sudah kita setkan dari sini ya. Nah, ini kita bikinkan ini untuk pengganti regulator. Jadi nanti untuk si palopnya di sini kan ada per ya. Cuma ini gak saya pasang. Ini hanya memberikan sekitar gambaran saja ya teman-teman. Karena ini mau saya restorasi, mau saya upgrade full untuk di bagian sini. Karena ini beliau memintanya itu customnya ke kita gimana caranya powernya itu bisa pedas atau bisa big power ya. Karena ini nanti akan digunakan untuk buruan-buruan besar. Cuma di sini kelemahan si Greyhound T-Rex ini kemungkinan untuk segi trigger harus sedikit dirubah untuk uh, melontarkan ataupun untuk menyetabilkan posisi dia memukul ya. Karena ada gesekan di bagian si gigi triggernya. Nah, itu yang kurang efektif sebetulnya ya. Nah, dan di bagian situ itu harus saya pelajari dulu bagaimana cara mengatasi itu. Karena kalau sifatnya si Greyhound T-Rex ini, ketika kita tekan, otomatis speednya dia akan turun, akan low. Ya, tetapi ketika kita biarkan seadanya bawaan pabriknya, tanpa menggunakan setelan power, kalau kita sudah upgrade di bagian sininya, kemarin sudah saya coba, saya hanya upgrade sedikit, saya perbesar di lubang-lubang sininya, sama di lubang ini, input dan outputnya saya kasih perbesar sedikit, namun cukup sangat mengesankan, hanya sedikit ada yang kita revisi, namun ada speed yang naiknya luar biasa.
ya, dari 800-an menjadi 960-an. Itu menggunakan slug 13,5 grain ya. Nah, itu untuk larasnya itu hanya panjang 50 itu sangat luar biasa. Dan untuk si aspalnya, karena seingat saya dulu pas saya waktu pertama mempelajari tentang senapan ini, ya, dulu sebelum saya terjun ke dunia produksi, itu saya pelajari dulu tentang mekanisme antara perbedaan aspal kecil dan aspal yang agak besar. Nah, ini kebetulan terdapat di si Greyhound Direct ini aspalnya itu menggunakan as 2 mili. Jadi untuk kita setel ke big game sebetulnya ini sangat-sangat enak sekali. Kenapa? Karena ini untuk daya pukulnya itu dia sangat ringan sekali karena si asnya itu kecil ya. Nah, dengan nanti di bagian depannya ini harus diperbesar sedikit ya. Diperbesar untuk input dan outputnya. Nah, di bagian sini, lalu di bagian transfernya. Nah, ya. Nah, jadi setelah ini sudah besar semua, otomatis ruangan kita perlu besar juga untuk mengejar speed yang kita inginkan. Nah, ini untuk tutupnya dipasang seperti ini, seperti biasa. Seperti memasangkan regulator pada umumnya. Nah, di sini sudah support kunci L6. Jadi ini nanti untuk pengencangannya itu menggunakan kunci L ya. Nah, lalu nah ini sudah kita marking ya untuk Greyhound. Cuma untuk posisi ini saya sebetulnya sudah saya paskan di posisi si unit yang satunya itu posisinya sudah pas ya, sudah pas di samping. Nah, ini maaf, ini saya copot dulu soalnya sering ketinggalan karena ini gak saya kencangi menggunakan kuncinya. Jadi kurang lebihnya ini seperti ini terpasang ya. Setelah kepasang di sini ya, ini mungkin teman-teman yang mempunyai T-Rex pasti tahu kalau misalkan kita sudah pasang ke sini lalu dipasangkan ke tabung, pasti itu ketinggalan regulnya. Nah, ini ibaratkan contoh aja ya seperti ini untuk pemasangannya. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk teman-teman yang order power plenum antara untuk si markingnya ini posisinya nanti bisa di sini pas, bisa di sini, kadang mungkin nanti bisa di kiri. Ya, karena untuk si step ini itu mempunyai jarak yang berbeda-beda. Karena ya meskipun pengerjaan CNC nanti pas proses pewarnaan itu pasti ada gesekan logam ataupun pengikisan logam. Jadi untuk pergeserannya itu dan posisi penguliran itu pasti kadang dia itu pas ngelubangi lubangan transfer ini kadang posisinya pasti nggak bakal sama, pasti beda-beda. Nah, ini setelah terpasang power plenum ini ya. Nah, lalu ini pasang regulator ke sini. Nah, seperti ini. Lalu masukkan tabung. Ini saya copot lagi ya. Takut ketinggalan dalam nanti, soalnya agak repot ini. Harus buka depan belakang. Nah, ini ada tabungnya ya, 25 MPa maksimal pressure. Nah, ini dratnya sudah oke semua ya. Oh, sudah enak semua. Nah, seperti ini ya. Cuma untuk hitamnya ini agak sedikit berbeda. Yang ini agak sedikit glossy, metalik. Yang ini dopnya sangat ngedop sekali. Karena apa? Kebetulan kemarin di tempat kita popor blasting itu lagi mengalami kerusakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya penampilannya untuk si Greyhound Direct menggunakan power plenum. Nah,
Ya, seperti ini hasil dari penampakan power plenum si Grehon Direct. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk cara pemasangan ataupun tutorialnya untuk si power plenum Grehon Direct. Cuma ini untuk si power plenum ini dengan tipe yang tanpa non mono output ya. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman mau pasang mono output di si power plenumnya, di sini ini sudah saya kasih ruangan. Di sini bisa dipasangkan mono output. Cuma kalau saya paskan di unit yang ini, saya kasih di bawah ataupun di samping, nanti ketika datang ke tempatnya teman-teman, otomatis anggaplah ini titik mano ya. Ini nanti bisa di samping seperti ini, bisa di bawah, bisa kurang ke atas, bisa pas di atas, lurus, bisa juga, nah di kiri sedikit agak menyamping. Nah itu sangat-sangatlah susah untuk menyesuaikan ataupun mengepaskan posisi si manometer. Jadi untuk yang mau power plenum tanpa kirim unit, ada plus minusnya ya. Plusnya, jadi plusnya itu mungkin ya teman-teman nggak keluar ini biaya tambahan untuk mengirimkan unit ke sini bolak-balik ya. Itu minusnya ya, nggak bisa melihat manometer output. Cuma biasanya kalau misalkan masih standaran pabrik itu rata-rata biasanya outputnya itu 2000 PSI. Cuma nanti untuk teman-teman jangan khawatir, misalkan seumpama teman-teman suka oprek mengoprek untuk si masalah si T-Rex ini, nanti kedepannya akan saya buatkan tester regulator output Grehon T-Rex ya. Cuma sebelum itu saya akan buat dulu adapter jet untuk Grehon Mercury ataupun Grehon klasik dijadikan bocap seperti yang video sebelumnya. Oke teman-teman, untuk informasi tentang si power plenum Grehon T-Rex ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih ya untuk yang selalu menonton, selalu menyimak, dan selalu mensupport channel kita, dan selalu berlangganan ke workshop kita. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala usahanya. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.